Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Muslimin muslimah, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Mawadah yang senantiasa dalam berkah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diringankan langkah-langkah kita menuju tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengangkat derajat di sisinya, menjadikan setiap langkah-langkah kita sebagai penghapus dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan dengan kita belajar kepada manusia terbaik, manusia mulia, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan banyak kebaikan, mendapatkan banyak kemuliaan dari kita belajar sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, manusia yang sangat mulia, manusia yang dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, insya Allah malam hari ini kita akan mengkaji, mengenali lebih dekat tentang suatu masyarakat yang sebagaimana orang-orang Yahudi adalah masyarakat yang tidak dijumpai oleh Nabi di kota Mekah. Tapi masyarakat ini baru dikenal, baru ditemukan Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah ke kota Madinah, yaitu masyarakat munafik. Dan masyarakat munafik ini, Bapak Ibu, mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an yang kita baca, insyaallah nanti kita akan bahas. Dan Allah secara khusus bahkan menurunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW satu surat khusus yang bernama Surah Al-Munafikun. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Surah Al-Munafikun ini itu berada di juz ke-28. Dan itu satu juz dengan Surah Al-Hasr, atau lebih dikenal sebagai Surah An-Nadr. Hanya berselisih 3 surat itu ya. Dari surah Al-Hasr
sampai ke surah Al-Munafikun itu ada surah Al-Mumtahanah, surah As-Saff, kemudian surah Al-Jumu'ah. Kayak gini ini dibahas oleh para ulama tafsir. Kenapa surah Al-Munafikun ini sama-sama diletakkan di juz 28, kemudian di antara dua surat itu berdekatan gitu. Salah satu pendapat mereka mengatakan bahwa ini menjadi sebuah pengingat, menjadi sebuah peringatan bahwa Yahudi dan orang-orang munafik itu sejak zaman Nabi itu selalu punya frekuensi yang sama gitu. Yaitu sifat mereka sebagai seorang pengecut dan pengkhianat. Surah Al-Hasr itu, Bapak Ibu, itu menceritakan tentang pengkhianatan kabilah Yahudi Bani Nadir. Kemudian di surat Al-Munafikun itu juga membahas bagaimana upaya tokoh mereka, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, itu berusaha untuk membenturkan antara orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar, orang Mekah dan orang Madinah. Maka dikatakan, kalau sebuah negeri orang-orang munafik itu tumbuh subur, kemudian menempati pos-pos penting di dalam sebuah negeri, maka sesungguhnya Yahudi itu akan tumbuh subur di negeri itu. Maksudnya adalah pemahaman-pemahaman mereka. Dan kalau kita kaitkan dengan hari ini, kira-kira betul atau tidak, Pak? Kalau orang-orang munafik itu bermunculan, mereka melakukan propaganda, melakukan narasi. Dan hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kata sahabat mulia Hudzaifah bin Yaman, karena beliau itu hidup nanti bersama para tabi'in, beliau mengatakan begini kalimatnya. Orang munafik hari ini, itu Rasul sudah wafat, Pak. Orang munafik hari ini itu lebih berbahaya dibanding munafiknya di zaman Rasulullah SAW. Kenapa seperti itu? Karena munafik di zaman Nabi itu, Pak, itu mereka menyembunyikan keburukannya. Ya, yang tampak itu kebaikan. Sementara keburukannya itu ditutupi. Tapi kalau kita lihat hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang munafik hari ini itu luar biasa gitu ya. Mereka benar-benar menampakkan keburukannya itu tanpa mereka sadari. Itu yang dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman, bahwa munafik hari ini itu lebih berbahaya daripada munafiknya di zaman Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya ingin berkisah bahwa kisah ini sebenarnya kayaknya sudah sering saya ulang-ulang gitu ya. Bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul itu jauh sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Yasrib atau ke kota Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini oleh orang Khazraj ya, dan orang Aus, mereka sepakat mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul ini menjadi raja mereka. Sudah disiapkan mahkotanya, Pak. Ya. Tapi sebelum itu terjadi, Rasul SAW kemudian hijrah ke kota Madinah. Kemudian Islam masuk di rumah-rumah orang Ansar. Sampai kemudian mereka disibukkan beribadah kepada Allah, belajar Islam, belajar Al-Quran. Sampai kemudian mereka meninggalkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul itu sebelum perang Badar terjadi, dia belum mau masuk Islam, Pak. Belum mau itu. Dia masih menjadi seorang penyembah berhala. Karena memang Islam ini adalah agama yang tidak memaksakan kehendak. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk
masuk agama Islam, dan sangat jelas antara kebaikan dan kejelekan, antara yang hak dan yang batil. Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian dia merasa kecewa dengan keputusan yang diambil oleh masyarakat Aus dan Khazraj sampai terjadinya perang Badar. Dan di dalam perang Badar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan muslimin diberikan kemenangan oleh Allah meskipun jumlah mereka jauh lebih kecil daripada masyarakat kafir Quraisy. Dan Allah berfirman, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Wallahu ma'as sabirin." Betapa banyak golongan yang kecil bisa mengalahkan golongan yang jauh lebih besar biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Begitu Allah memberikan kemenangan kepada muslimin, eksistensi Abdullah bin Ubay ini mulai lemah, mulai terganggu gitu ya. Kalau saya tidak pura-pura masuk Islam ini, saya akan dihabisi sama Muhammad. Maka begitu perang Badar usai, Abdullah bin Ubay datang kepada Nabi pura-pura masuk Islam. Ya. Dia bersyahadat bukan karena mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Dia masuk Islam bukan karena ingin mengikuti jalan Nabi, tapi semata-mata untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nifak atau munafik adalah sifat yang menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejahatan. Itu munafik. Jadi masalah sholat Abdullah bin Ubay jangan ditanya, Pak. Abdullah bin Ubay bin Salul itu kalau sholat berjamaah itu di belakang Nabi. Jihad bersama Nabi. Ya. Tapi dalam hatinya dia menyimpan kebencian kepada Nabi Muhammad SAW dan mencari celah. Kapan dia punya kesempatan untuk membinasakan Nabi Muhammad SAW. Para ulama menyebutkan bahwa ada tingkatan tentang sifat kemunafikan tergantung apa yang telah disembunyikan oleh orang itu. Maka kemudian para ulama membagi sifat munafik itu menjadi dua bagian. Salah satunya adalah Ibnu Katsir rahimallahu taala, bahwa dia mengatakan bahwa kemunafikan keyakinan itu bisa menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Kalau munafiknya ini adalah munafik keyakinan. Apa itu munafik keyakinan? Agama di KTP-nya Islam, Pak. Tapi setiap dia ini membuat tulisan, membuat narasi, bahkan ceramah-ceramah, dia itu tidak pernah bangga dengan Islam. Jadi kalau berbicara tentang Islam itu kayaknya Islam itu bukan agama yang pantas saya bela gitu ya. Kemudian dia mengatakan tentang syariat Islam yang menurut dia itu sudah tidak berlaku hari ini. Apa contohnya? Apa contohnya, Pak? Contohnya ketika mereka mengatakan bahwa jilbab itu hanya untuk keluarga Nabi. Jadi jilbab itu tidak wajib hukumnya. Menutup aurat itu tidak wajib hukumnya. Mereka bawakan dalil-dalil, Pak. Oh, jangan dikira mereka tidak punya dalil. Mereka punya dalil. Tapi dalil itu ditafsirkan dengan otak mereka. Atau mereka mengatakan begini,
eh, kalau ada seorang muslim menampilkan ciri khasnya sebagai seorang muslim, misalnya pakai gamis, ya kan? Ya, jenggotnya dipanjangi, kemudian kemana-mana dia bawa pakai Al-Quran. Ya. Itu orang-orang munafik nggak senang, Pak. Nggak senang itu. Apalagi kalau kita ini kemudian berusaha untuk apa itu ya? Menampilkan yang mereka sebut sebagai budaya Arab gitu ya. Mereka sangat benci itu ya. Kamu ini bukan Arab. Ya, kamu itu bukan Arab. Dan kalimatnya kadang begini, Pak. Mohon maaf, Pak. Kalau seseorang itu menyukai tradisi Arab seperti pakai koko, bahkan mungkin pakai apa itu? Pakai imamah gitu ya. Pakai imamah. Nggak tahu mereka mengatakan begini, Pak. Loh, Nabi itu memang pakai imamah, pakai gamis. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab itu juga sama gitu. Mereka berusaha memalingkan bahwa kamu itu hidup di Indonesia, ya pakailah tradisi Indonesia gitu. Saya juga tahu kenapa mereka itu punya alasan untuk membenci bangsa Arab, itu saya tidak tahu gitu ya. Padahal para ulama kita mengatakan bahwa Arab itu, terutama Mekah dan Madinah, itu adalah negeri yang diberkahi oleh Allah, Pak. Negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi berasal dari Arab. Al-Qur'an diturunkan di Arab. Itu salah satu ungkapan-ungkapan mereka yang mereka ini berusaha memalingkan seorang muslim dari kebiasaan-kebiasaan muslim. Nah, ini bahayanya itu. Ya. Kemudian yang kedua, para ulama menyebutnya sebagai kemunafikan kecil. Apa contohnya, Pak? Contohnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW tentang ciri-ciri munafik. Apa itu? Kalau dia berjanji, dia tidak menepati. Kalau dia diberikan amanah, ya, dia mengingkari. Kemudian yang ketiga apa? Kalau berbicara, dia berdusta. Ya. Dan ulama sepakat, munafik jenis ini itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi dia terkena dosa besar, Pak. Terkena dosa besar. Tapi tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Tapi kalau munafiknya itu munafik keyakinan, sebagaimana Ubay bin Salul itu, di depan Nabi dia mengaku beriman, tapi ketika mereka bersama kelompoknya, mereka mengatakan begini, apakah kita akan mengikuti apa yang diikuti oleh orang-orang bodoh itu? Itu kalimat mereka, Pak. Jadi kalau bersama Nabi pura-pura Islam, tapi kalau tidak bersama Nabi, mereka mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Seorang sahabat mulia Abdullah bin Amr, ini beliau mengkisahkan bahwa ketika dia masih kecil, dia mau keluar, Pak. Keluar, ditanya sama ibunya, kamu mau kemana? Ya, mau main gitu ya, seperti anak-anak kita lah, main bola gitu misalnya. Ya. Saat itu Rasul sedang menuju ke rumah Abdullah bin Amr ini. Ya. Ibunya kemudian mengatakan, Abdullah tunggu dulu, ya tunggu dulu, kamu jangan keluar, ya jangan keluar. Ibu mau kasih sesuatu. Ibu mau kasih sesuatu. Rasulullah SAW kemudian berkata kepada ibunya Abdullah bin Amr, apakah benar kamu mau memberinya sesuatu? Kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Ibunya menjawab, ya Rasulullah, saya mau memberinya kurma. Karena Nabi khawatir, Pak. Khawatir
si Abdullah bin Amr ini tidak boleh main, ya, ditahan oleh ibunya. Cara menahan ibunya ini dikhawatirkan berdusta. Kamu tidak usah main, ini tak kasih kurma. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ama innaki laulam taf'ali kutibat alaiki kadbatun." Andai tadi kamu tidak memberinya kurma, kamu hanya berbohong saja, maka itu akan dicatat oleh Allah sebagai dusta. Jadi tidak boleh ya Pak ya, kita membohongi anak kita dengan sesuatu yang tidak dibolehkan di dalam syariat. Tapi bohong itu ada yang diperbolehkan, ada yang hukumnya halal. Apa aja itu Pak? Ada yang tahu? Bohong itu hukum awalnya haram. Tapi ada bohong yang diperbolehkan. Apa kira-kira Pak? Ya? Oh iya, strategi dalam perang maksudnya ya. Ya. Boleh. Misalnya kita ditangkap gitu ya, ditangkap oleh musuh, kemudian musuh tanya sama kita, ini teman-temanmu markasnya di mana? Ya kita boleh berbohong itu, boleh berbohong, ya. Atau misalnya kita punya pasukan 1000, ya, kemudian ditanya sama musuh untuk menakut-nakuti musuh, berapa pasukanmu? 10.000, boleh itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Misalnya Pak Sugeng sama Pak Har ini punya masalah gitu ya, punya masalah. Kemudian Pak Arif ini punya niat baik untuk mendamaikan mereka berdua. Beliau datang ke toko buah, ya kan? Dia beli buah, kemudian datang ke Pak Sugeng. Pak Sugeng ini hadiah dari Pak Har. Atau sebaliknya, beliau datang ke Pak Har, ya, atau Pak Sugeng kemudian dengan nama Pak Sugeng ini dari Pak Sugeng Pak Har. Sehingga dengan itu dua orang yang berselisih ini kemudian berdamai kembali, ini diperbolehkan. Ya. Kemudian yang ketiga apa Pak? Yang ketiga apa? Membohongi istri yang tujuannya adalah menyenangkan hati istri. Ya. Misalnya begini, istri ingin memberikan hadiah gamis gitu ke suaminya. Ternyata warna gamis ini atau model gamis nggak disukai sama suaminya. Tapi suaminya pengen menghibur istrinya. Wah ini gamis benar-benar pilihanmu yang luar biasa. Itu saya senang banget ini. Terima kasih ya, itu misalnya. Itu membohongi untuk menyenangkan hati istri. Atau istri membikinkan masakan kita, ternyata salah ngasih bumbu, Pak. Ya. Mau ngasih garam, keliru gula gitu. Yang harusnya masakan itu rasanya asin, tiba-tiba kok jadi manis, ya. Gimana Pak rasanya Pak? Oh, enak Bu, betul enak ini. Nah, itu membohongi yang diperbolehkan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking bahayanya sifat munafik itu, Allah mensifati mereka di dalam Al-Qur'an, terutama di surah Al-Baqarah itu sampai 13 ayat, Pak. Jadi kalau kita baca awal surat Al-Baqarah itu kan Allah mensifati orang beriman, mensifati orang kafir, kemudian mensifati orang munafik. Orang beriman itu disifati di dalam Al-Quran berapa ayat, Pak? Berapa ayat? Nanti dibaca lagi ya, surah Al-Baqarah ya. Ya. Orang beriman disifati dengan 5 sifat, Pak. Ya. Orang kafir disifati dengan 2 sifat. Sementara orang munafik itu Allah berbicara panjang lebar sepanjang 13 ayat. Nah, ini menunjukkan
betapa sifat munafik ini sangat berbahaya sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun." Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Padahal mereka sesungguhnya hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Ya. Jadi orang-orang munafik itu mengatakan beriman, padahal Allah tahu persis bahwa mereka bukan orang beriman. Mereka hendak menipu Allah, hendak menipu orang-orang beriman. Tapi kata Allah, tidak. Sesungguhnya mereka telah menipu diri mereka sendiri. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman sebagaimana kalian beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, gembong-gembong orang munafik, maka mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu dan kami hanyalah mengolok-ngolok saja. Ini lihat Pak, ya. Jadi kalau mereka ketemu dengan orang beriman, mereka mengatakan kami beriman sebagaimana kalian beriman. Tapi begitu mereka kembali kepada kelompoknya, ya, kami ini itu sependirian dengan kalian. Tapi kami hanya mengolok-ngolok mereka saja. Mereka menjadikan keyakinan, menjadikan agama itu sebagai main-mainan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 145, "Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira." Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Ya. Seorang sahabat mulia, Huzaifah ibnu Yaman, pernah ditanya, "Ya Huzaifah, siapakah orang munafik itu?" Beliau menjawab, mereka adalah orang yang mengaku Islam namun tidak mengamalkan ajaran Islam. Kalau ada orang KTP-nya Islam itu tidak sholat, tidak mau puasa Ramadan, dia kaya tidak mau pergi haji, bahkan kerjaannya itu menghalang-halangi orang dari kebenaran, itu kira-kira termasuk di dalam bab ini atau tidak? Kira-kira termasuk, hati-hati, ya. Jadi orang yang KTP-nya Islam, tapi dia tidak mengamalkan Islam, bahkan dia memusuhi orang Islam, itu termasuk di dalam ayat ini yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ja'far, ia pernah mendengar seorang bertanya pada Samit bin Ajlan, apakah orang munafik itu bisa menangis? Ia menjawab, sesungguhnya yang menangis itu hanya mukanya saja, yang tampak ada tangisan di wajahnya, namun sesungguhnya hatinya tidak. Itu saking mereka ahli, Pak. Saking mereka ahli menipu orang-orang beriman. Jadi kalau mereka membaca Quran itu bisa nangis, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu
lihat orang baca Quran nangis gitu, itu ya ada dua kemungkinan gitu ya, ada dua kemungkinan. Dia memang tersentuh dengan bacaan Al-Qur'annya itu, atau yang kedua ini yang harus kita hati-hati. Dia ria. Dia ingin disebut sebagai orang yang hebat dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Dan Rasulullah SAW itu sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Makanya ini hati-hati. Orang Muslim membaca Al-Quran, dia membaca dengan baik, ya, menghafalkannya, tapi dia tidak mengamalkannya, maka seperti dia itu buah yang bentuknya bagus, tapi begitu dimakan, buah itu rasanya pahit, kata Rasulullah SAW. Sebagaimana orang munafik, Pak. Jadi orang munafik itu jangan dikira bacaan Al-Qur'annya itu kadang-kadang jauh lebih baik daripada kita, Pak. Kadang mereka sampai menangis. Tapi tangisannya, kata Hudzaifah bin Yaman, itu tangisan hanya di muka saja. Sementara di dalam hatinya tidak. Ya. Imam Al-Auza'i mengatakan sifat seorang mukmin, mereka adalah orang yang sedikit berbicara kemudian banyak amalnya. Sedangkan sifat orang munafik adalah mereka banyak ngomong tapi sedikit amalnya. Ya, kalau kayak saya ini bahaya nih, Pak. Kayak saya ini bahaya, banyak ngomong gitu ya, banyak orang ngajak kebaikan, tapi kalau saya tidak melakukan apa yang saya ucapkan, saya terkena ancaman Allah. Kaburaqtan indallah antaqulu ma taf'alun. Sungguh besar murka Allah. Orang yang banyak bicara tapi dia sedikit beramal. Ya, jadi dia berbicara apa yang tidak dilakukan. Itu bahaya. Ya, misalnya saya ngajak, ayo sholat jamaah di masjid gitu. Sementara saya berbicara ini, saya lebih memilih senang jamaah di rumah. Ya, itu enggak sesuai itu. Atau ada seorang pejabat mengatakan, ayo kita perangi korupsi. Tapi dia sendiri paling koruptor. Ya, ini terkena ini ancaman ayat ini tadi. Ya. Wahab bin Munabih mengatakan tentang sifat orang munafik. Di antara sifat orang munafik adalah mereka gila pujian dan benci celaan. Ini hati-hati ya. Dan ini kayaknya sifat ini apa ya? Ada di dalam setiap manusia kayaknya ya. Termasuk yang berbicara ini di depan bapak-bapak ini sama ini. Ya, kalau dipuji senang, ya kan? Kalau dicaci, dikritik marah gitu. Ya. Maka ini tolong diperhatikan ini ya. Jadi ternyata kebalikan orang munafik itu dengan orang yang ikhlas. Apa orang ikhlas? Orang ikhlas itu kalau dipuji dia tidak tinggi hati, tapi kalau direndahkan, dicaci maki, dia tidak sakit hati itu. Ya, itu yang bisa tahu kita ya. Kalau suatu hari kita dipuji oleh seseorang, kita merasa melambung jiwa kita ke atas langit-langit itu, maka itu tanda ada sifat munafik. Begitu dikritik kita marah. Nah, ini tanda munafik. Al-Fudail bin Iyad berkata, ghibthah adalah bagian dari iman, sedangkan hasad adalah bagian dari kemunafikan. Seorang mukmin mereka memiliki sifat ghibthah, ingin melebihi orang lain dalam hal kebaikan. Sedangkan ia tidak memiliki hasad, iri atau dengki. Adapun orang munafik, mereka punya sifat hasad dan tidak punya sifat ghibthah. Seorang mukmin menasihati orang lain secara diam-diam, sedangkan orang fajir, pelaku dosa, orang-orang munafik ingin menjatuhkan dan menjelek-jelekan orang lain. Ini ada poin yang harus kita cermati. Jadi
orang beriman itu Bapak Ibu, itu mereka punya sifat iri. Tapi menempatkan irinya itu pada tempat yang benar. Ya, misalnya Pak Cahyadi ini punya tetangga gitu ya. Tetangganya itu dia lihat rajin jamaah, tilawah Quran, itu bisa menghatamkan satu hari satu juz atau bahkan lebih, bisa sholat jamaah, bisa sedekah. Kemudian Pak Cahyadi mengatakan, saya ingin seperti dia. Saya ingin seperti dia. Saya tidak mau dikalahkan oleh dia dalam hal kebaikan. Nah, itu namanya ghibthah. Berbeda 180 derajat dengan sifat hasad. Ya. Tetangga punya mobil, keluaran terbaru. Ini mobil saya ini mobil lama. Saya harus punya mobil lebih bagus daripada dia. Ya. Atau bahkan mungkin orang pergi haji, Pak. Haji itu aktivitas akhirat atau aktivitas dunia, Pak? Aktivitas akhirat. Tapi hati-hati. Kalau seseorang melakukan ibadah haji dikarenakan iri sama tetangganya, wah dia kok haji sudah 3 kali, masa saya kalah. Tapi tujuannya bukan untuk mendapatkan pahala, tapi ingin disebut bahwa haji dia lebih banyak daripada tetangganya. Itu bahaya. Itu bahaya. Tapi kalau hajinya tujuan utamanya adalah mencari ridha Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu baru benar. Ya. Jadi orang-orang munafik seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya iri kepada kehidupan dunia, tapi mereka tidak punya rasa ghibthah untuk mengalahkan saudaranya dalam hal kebaikan. Itu orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun 'alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambahkan oleh Allah penyakitnya itu, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka adalah orang-orang yang berdusta. Imam As-Sadi mengatakan bahwa sehubungan dengan firman-Nya fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit, yang dimaksud penyakit ini adalah keraguan-raguan. Mereka ragu terhadap Islam. Kemudian Ikrimah dan Taus disebutkan sehubungan dengan firman-Nya fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit, yang dimaksud penyakitnya ini adalah riya, pamer. Ibadahnya pengen dilihat orang, amal kebaikannya pengen dilihat oleh orang. Nah, ini bahaya. Az-Zuhaq mengatakan dari Ibnu Abbas bahwa fi qulubihim maradun artinya adalah sifat nifaq. Ya. Fazadahumullahu marada, yaitu munafik, dan pendapat ini sebagaimana pendapat Abdurrahman Ibnu Zaid, ya, bahwa Allah menyifati dengan kalimat fi qulubihim maradun itu adalah sifat-sifat munafik. Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam berkenaan dengan sifat munafik, beliau membaca firman, fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadahum rijzan ila rijsihim. Adapun orang-orang yang beriman, maka surah-surah di dalam Al-Quran itu akan menambah keimanannya. Sedangkan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah yang dibaca di dalam Al-Quran itu bertambah kekafiran mereka. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah ya Pak dari sifat ini. Ya. Mendengar Quran tapi membuat kita tambah kafir gitu.
tambah ragu-ragu sama Allah, tambah ragu-ragu sama Rasulullah, tambah ragu-ragu sama Islam. Ya. Padahal orang beriman itu ketika mereka dibacakan Al-Quran, maka yang terjadi adalah bertambah iman mereka. Ya, ini yang bisa ngecek nanti kita, Pak. Ya, kalau kita mendengarkan Al-Quran bisa menikmati, ya, bisa merasakan kelapangan jiwa kita, merasa bahagia, bahkan mungkin sampai menangis. Itu berarti nikmat yang luar biasa, Pak. Karena ada yang orang itu baca Quran, kemudian ketemu dengan ayat-ayat adab itu biasa saja gitu ya. Biasa saja. Maka kalau kita mendapati itu terjadi pada kita, maka banyak istighfar, Pak. Banyak istighfar. Bermasalah itu. Hati kita bermasalah. Kita mungkin ada dosa yang belum kita minta ampun sama Allah. Ya. Makanya tolong dilatih itu, ya, dilatih. Saya sering katakan kalau Bapak Ibu membaca Al-Qur'an, ya, kadang-kadang sempatkan untuk membaca terjemahan gitu ya, atau tafsirnya gitu. Maka begitu ketemu ayat adab, ya, tolong berhenti, Pak. Berhenti sejenak, direnungi itu ayatnya. Ya. Sampai kita bisa mengambil ibrah di dalam ayat itu. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan dari ketakwaannya. Sudah bisa, Pak? Kurang sedikit, saya tambah sedikit ya. Kemudian firman-Nya bima kanu yakdzibun, disebabkan mereka berdusta. Nah, ini juga hati-hati Bapak Ibu. Ya. Jadi kalimat dusta ini itu kalau kita sering melakukan itu ya, itu akan menjadi kebiasaan kita, Pak. Ya. Jadi jangan sampai kita berdusta. Dan dusta ini dosa yang besar, sangat besar. Dan ketika orang ini menumpuk kedustaannya, kebohongannya, maka dia akan sangat dekat dengan sifat nifak. Ini bahayanya. Ya. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah, karena orang munafik ini tidak akan pernah diampuni, Pak. Dalam hal keyakinan itu tidak pernah diampuni oleh Allah, dan mereka adalah menempati paling dasar neraka. Ya. Oke, kita berdoa mudah-mudahan Allah selamatkan kita, selamatkan keluarga kita. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang saleh, bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.